Tiga. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat semangga dimanapun kalian berada. Ya, oke. Akhirnya kita kembali lagi di tempat ini guys, di pojokan ini. Iya. Oke. Kemarin barusan aja kita berdua ya, Miss ya. Nah, kalau sebelumnya lagi itu ada Episode pertama ya aku ya. Oke, Nabil Iya. dan Kak Binta. Sekarang Kak Bintanya ada di latar belakang, jadi kita yang ngisi dulu. Halo dulu Kak Binta. Halo Kak Binta. Hai. Latar belakang. Berbalik layar. Iya, Iya, itu dibalik maksudnya layar. Iya, iya. Oke. Jadi kali ini kita mau bahas apa? Dan sama siapa sih? Em, Apa tuh Kak? Kita tuh sekarang lagi mau bahas public speaking ya guys. Ini untuk pengembangan yang bagus buat anak-anak muda Iya. sekarang. Apalagi ini kita juga humas-humas kan ya. Nggak usah terpotong juga Iya. depannya. Nah sekarang sama siapa ini? Tamunya spesial banget nih guys hari ini. Langsung aja kita panggil nggak sih? Langsung dipanggil aja. Oke, siapa yang manggil? Fanya. Panggil? Ya. Au. Langsung aja kita panggil SMC. Koning nih. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Yeay. Sekarang di sini dari Semangga Media Center. Oke. Oke. Selamat datang. Boleh berkenalan dulu mungkin? Satu-satu mungkin dari siapa? Dari ketuanya dulu. Baiklah. Oke. Kenalin semuanya, aku Rasyana Del Cesar sebagai ketua dari SNC. Halo semuanya, perkenalkan aku Amanda Makaila sebagai wakil ketua. Halo semuanya, aku Nazia. Aku di sini berperan sebagai floor director. Kira-kira kita perlu nggak ya buat kenalan juga? Perlu Kak? Boleh dong, boleh. Oke, dari pojok kiri. Oke. Kembali lagi sama aku teman-teman semuanya. Nama aku Nabil. Halo. Oke semuanya, selanjutnya aku kenalin nama aku Fanya. Halo Fanya. Ayo sanggup. Ya lanjut. Dan saya yang terakhir, nama saya Misha Aja. Aku sama Dewi. Selamat datang di ruang organisasi kami yang sederhana ini ya kak. Iya. Semoga nyaman ya. Anggap saja rumah Nyaman sendiri banget. ya. Oke. Iya. Dan ini kita bakal tanya-tanya santai aja ya. Sip. Kalau gitu kira-kira nih kita mau nanya apa dulu ya pertama? Kita mungkin ini kan kakak ini dari Semangga Media Center ya. Oh. Jadi kita mau tanya dulu dong. Mungkin kita tanya dulu kayak apa sih Semangga Media Center itu gitu? Oke, jadi sebagai media center itu intinya kita tuh pusat media sekolah gitu. Jadi semua yang lagi happening di Semangga ya berpusatnya ke kita. Jadi kalau ada event gitu, kami yang liput, kami yang bikin jurnal dan kami yang publish ke sosial media gitu. Jadi singkatnya kita kayak humasnya sekolah. Berarti kalian itu kayak klub atau ekskul atau apa? Klub ya. Kami lebih ke Organisasi sih. Oh. Yang kita di bawah naungan Waka Humas. Iya, Mas. Berarti kalian sehari-hari itu meliput kejadian-kejadian apa aja yang lagi Iya, happening di betul. Semangga ya? Contohnya kayak gimana yang air-air nih? Yang baru kemarin banget tuh. Jadi di Semangga itu tuh hampir setiap harinya pasti ada acara apa Iya. setiap hari Jumat. Di hari Jumat itu kita ada namanya Spekta. Nah dari Spekta Friday. itu sosial per minggu ada Spekta. Spekta Eco Life, Spekta Nutrition, Spekta Lifestyle. Banyak banget sih ya. Banyak sesuai topik ya per minggunya kayak gitu. Iya, dari kegiatan-kegiatan itu kita mempublikasikan dan kita meng-share ke media sosial SMA 3 dan tentunya di Instagram sebagai media center. Oke. Sibuk banget ya berarti ya. Dan kadang jadwalnya mendadak juga. Iya. Kayak langsung dipanggil gitu. Jadi kita udah sering panggilan dadakan dari sekolah. Halo, sekarang lagi ada acara ini ya. Gitu ya. Ini kayaknya kalau kita yang ngalamin
Nabil bakal nangis dulu. Biar dia ke depan. Ini gimana? Oke, kalau gitu aku mau nanya nih ya. Sebenarnya menurut kalian tuh podcast kayak gimana sih? Podcast. Jadi kalau podcast itu tuh adalah salah satu bidang di bawah naungan SMC, Semangat Media Center. Programnya kami. Iya, Programnya programnya kami. kami. Podcast itu biasanya kami minimal sebulan sekali sampai 2 kali kita mengeluarkan episode baru dari podcast Takulan. Dan kami juga gantian-gantian ngundang tamu dari Betul. intern atau ekstern gitu. Iya, jadi kayak ada 2 program. Dan kita ada namanya guys, kita ada namanya tamu ekstern sama intern itu kita bedain namanya. Oh, dibedain Betul. namanya. Ada segmennya sendiri-sendiri Betul. gitu. Oh. Iya. Kalau tamu intern kita sebutnya namanya itu Saga Saga Talk. Talk. Tapi kalau Oh. ekstern dia itu Saga Saga Gens. Gens. Bisa dong Cesar disebutin Saga Gens tamu undangan yang pernah kita. Oh, iya. Di-spill dong siapa aja yang pernah Spill diundang dong. nih. Pertama banget itu kita sama Kak Aditya ya. Enggak, ada lagi. Siapa? Kita pernah mengundang Denok. Oh iya, Denok Kenang. Oh iya. Denok Pernah lihat. Dia sama itu apa? Kak Duta Genre. Duta Genre, Oh, iya. sekarang Kak Duta Genre itu dia menjadi finalis Putri Indonesia. Putri Indonesia. Iya, keren dia. Kak Shalom. Kak Shalom. Iya kan? Iya. Kemarin sempat nge-stalk sih. Iya, Iya, dia mau follow Instagram kita tau. Iya. Bukan sama itu, beneran. Jawa Tengah 2. Yeay. Terus ada yang gak kalah keren lagi nih. Yang so far guest terbesar kami selama kita podcast ya, itu Kak Barir dari Clash of Champions kita undang. Oh iya. Iya. Jadi kita bener-bener sempat dibanjiri komentar dari orang-orang ya. Tuh. Karena kita awalnya tuh nggak nge-publish, kita tuh sempat kayak Tebak-tebakan nih, Tebak-tebakan. nih, siapa ya, terus tiba-tiba Kak Barir. Terus dikasih sneak peek gitu. Iya, Oh. betul. Terus kalian tuh selain ada podcast Takulan itu, kalian ada apa lagi sih program-program kalian itu? Mostly kita liputan ya, liputan, bikin jurnal juga. Jurnalnya 2 bahasa sih, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi jurnalnya di-upload ke website official gitu sebenarnya. Oh, di apa kok? Terus juga kalau masa-masa penerimaan siswa, kita publish juga subsidi yang ada di ekstra-ekstra yang ada di sekolah Iya. gitu. Oh, Nama programnya gitu. Suga Iya. Subsi Ganesha gitu. Karena di sekolah kita tuh punya 52 subsidi. Ya. Yes, 52 ekstra. Ekstra. Banget Wow. ya. Yang dimana masing-masing ekstra itu kita kenalkan lewat video Suga itu. Tuh. Betul, kan kita medianya gitu loh. Iya. Nah gitu, menunjukkan Kita, semangat dan promosi ya banyak berarti ya. gitu. Betul banget. Oh iya banget sih. Aku sampai dari Kita mau kenalannya kayaknya udah ya. Oh iya. Semoga Media Center. Kita mau langsung ke topik kita aja nggak hari ini? Boleh. Boleh. Aku langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Gimana sih cara mengidentifikasi kebutuhan dan harapan audiens sebelum kita nge-MC, Kak? Siapa mau jawab? Oke, jadi kalau mau MC itu kita pertama lihat tuh eventnya tuh gimana. Jadi dia mau semi formal atau full formal gitu kan. Iya. Kalau menurutku sih enakan semi formal ya, karena kalau kita ada kesalahan atau terbata-bata itu bisa di joking aja. Iya, di gitu. tracknya lebih seru juga kan. Cuman kalau formal itu intinya kalian kalau mau MC itu usahain pesannya udah dipikirin gitu di kepala mau nyampain apa gitu. Nah kalau misal kira-kira nih ada yang terbata-bata atau salah, sebaiknya pause dulu aja, kasih jeda gitu, nanti kalian baru lanjut mau bilang apa gitu. Gitu. Terus mau nambahin juga kan kalau kita ke MC kita harus kenal dulu audiens kita siapa. Iya. Jadi kita harus paham dulu sih Iya. range umurnya tuh apa dan kira-kira bahasa yang sesuai apa. Terus juga yang dibahas itu apa juga. Iya, betul. Kita juga harus research tentang tamu undangan itu, dia tuh fokusnya selama ini bidangnya apa, jadi kita bisa membahasnya lebih spesifik tentang orang itu. Soalnya kan kita sebagai pembawa acara gitu kan. Iya. Oke. Oh jadi maksudnya kalau misalnya kalau misalnya aku nge-MC terus tiba-tiba aku kayak salah kata, kayak di jurusan latar belakang gitu. Iya. Nah itu nanti aku berhenti aja gitu kan? Tapi berhenti aja nggak apa sih, sorry gitu. Oh. Kalau di konteks rekor profesional ini kan bisa ada namanya di-cut gitu kan. Betul. Kalau misalnya semi formal ya bercandain aja kan, light hearted gitu kan. Kalau misalnya di kesalahannya di diri kita gimana Kak? Kalau misalnya kayak kita udah terlanjur demam panggung. Nervous gitu ya. Gimana sih cara ngatasinnya gitu biar? Benar. Kalau Dulu.
nggak ada yang gigit ya, Iya. senang dulu. Kita ngalamin diri, tapi kalau buat jangka panjang namanya demam panggung tuh butuh experience aja. Jadi Iya. harus apa ya, ngelawan ketakutan gitu, kita maksain diri buat maju di panggung biar lama-lama kita nggak demam panggung lagi. Betul. Justru semakin banyak pengalaman Iya. itu yang ngebuat kalian, aku harus bertindak seperti ini nih ke depan. Karena kayak lebih terbiasa gitu Iya. ya. Betul, Iya. betul banget. Terus kan kalau kita misalnya nge-MC formal nih, nge-MC formal kan itu biasanya kan suara kita kayak lebih berat, lebih berwibawa gitu Iya, kan. iya. Terus tiba-tiba nge-crack. Kalau it's normal. Kalau Iya, crack karena itu normal, nggak apa-apa. jangan ketawa sih ya. Iya. Iya. Jangan sampai Usahain ketawa. buat nggak break karakter gitu. Iya, Jadi betul. lanjutin aja. Selama pronouncement bahasa kamu benar. Nggak apa-apa lah. Iya. Apa-apa. Nggak apa, nggak terjadi apa-apa Iya. gitu ya. Nggak apa-apa. Iya, Dianggap aja oke, nggak ada apa-apa. jalan. Dunia nggak hancur kalau suara kamu nge-crack. Boleh juga nih. Bukan lombanya nih kok ini. Sebagai pembicara nih ya, kadang kan kita dapat pertanyaan yang unexpected waktu sesi tanya jawab nih ya. Gimana biar caranya kita nggak kagok atau mikirnya kelamaan gitu. Oke. Kan seperti yang kakak yang ngomong tadi, kalau menjawab pertanyaan lebih baik diem dulu baru jawab pelan-pelan kan. Kayak itu gimana biar nggak kelamaan mikirnya gitu. Oke, itu kalau bagi aku tuh salah satu pentingnya kenapa kita harus deep research sebelum kita membuat acara atau kita mendatangi salah satu tamu undangan. Jadi kita tahu nih orang-orang ini seperti apa sih yang akan dibahas, terus juga kira-kira pertanyaan dari mereka, dari audiens ataupun dari pertanyaan kita sendiri, kita tuh udah harus paham tentang itu. Terus kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya, itu kan sebenarnya unsur faktor-faktornya ada banyak ya. Entah memang kita belum tahu, entah memang tidak ada jawabannya. Mungkin kita bisa jawab sebisa mungkin seadanya kita. Kalau misalkan memang nggak ada jawabannya, kita jawab. So far kita belum punya jawabannya, tetapi bisa diakalkan juga dengan mungkin kayak jawaban-jawaban yang kayak sudah ada terdahulu seperti itu. Yes. Jadi kayak ya kita kalau bisa belajarnya jangan yang strictly cuma yang di bidangnya si tamu gitu. Karena kan yang namanya pertanyaan unexpected tuh udah sepaket sama yang namanya MC kan. Kita mesti kan nggak semuanya sejalan dengan apa yang mau kita Bisa omongin. dari mana aja Iya, dan apa makanya. aja pertanyaannya. Jadi kita harus siap ditanya spontan gitu. Apalagi orang-orang zaman sekarang tuh banyak yang berpikir kritis gitu. Nah iya betul. Sudah. Di luar nalar banyak banget. Itu yang paling aku takutin sih. Jadi kita sebagai MC juga kita harus belajar memahami temanya itu lebih dari yang kita tahu. Iya betul. Nah, berhubung kita ngomongin orang-orang kritis, itu gimana sih caranya kita kayak meyakinkan? Misalnya kita lagi nge-public speaking tentang kayak menawarkan sesuatu gitu ya kan? Itu kayak kalau misalnya kita ngomong mungkin dan lain-lainnya gitu, itu kan kayak bahasanya kayak kurang dipercaya gitu ya. Nanti, nah terus aku pernah dengar kalau misalnya kata mungkin itu bisa diubah jadi kayak bisa jadi. Nah kira-kira ada kalimat lain nggak ya yang kira-kira tuh kita bisa upgrade? Lebih ke pemakaian kata yang bisa dipakai. Biar lebih serp gitu. Nah nih KMC. Oh, Bisa ada jadi. kata Jadi gitu ya? kalau kata-kata bisa jadi ini kurang banget. Oh gitu. Iya nggak sih? Kalau buat di formal sih konteksnya forum formal tuh menurutku bisa jadi tuh kurang sih. Kurang Iya. betul. Memungkinkan. Oh iya. Mungkin kan. Kalau gitu kalian tahu nggak gimana sih cara kita? Udah jawab dulu lagi. Berarti ini salah satu dari contoh pertanyaan unexpected Iya, yang tadi ya. iya. Iya. Oke. Apakah aku berpikir kritis? Biar audiens yang menjawab, biar audiens yang menjawab ya. Lanjut nih Nabil, kamu mau nanya apa Bil? Apa ya? Kayak kalau kita nge-MC itu kan biar misalnya kita nge-MC non formal nih, tapi kita terbiasanya nge-MC formal. Biasanya kan kalau MC formal itu biasanya kita diam gitu kan, diam dan misalnya cuma suaranya aja yang keluar gitu kan. Tapi kalau MC non formal tuh kita harus bisa menguasai panggung gitu kan, Iya. menguasai audiensnya juga gitu. Nah itu ada nggak sih tips and triknya gitu? Harus ada body language. Iya benar. Nah ya itu. Kalau dari aku sih gimana caranya kita bisa memposisikan diri gitu kan. Ekspresi itu juga. Iya, Betul. sama bahasa yang digunain ya santai aja. Sama body language-nya kayak yang penting kelihatan relax, nggak terlalu kayak formal gini. Betul. Kan kalau di formal depan mesti gini kan pakai Iya. tangan. Iya. Kalau ini kan kita relax aja. Terus juga cara mancing audiens buat ngeliat kita itu pakai matanya kita nih.
kita mancing matanya mereka, kita latih mata mereka sampai mereka ngeliatin kita dengan suasana ekspresi kita yang happy juga. Jadi mereka melihat MC-nya, oh MC-nya enak. Kebawa ya, happy vibe bawa ya. Menciptakan connection yang Betul. Kak pernah nggak nge-MC tapi latihan mimik mukanya dulu? Pernah? Di depan kaca? Di depan kaca? Iya dong, di depan kaca. Of course, depan kaca. Terus kalau kalian nge-MC ada tim bisa, MC kan ada timnya 2-3 kayak kalian ini. Kita juga biasanya itu aku kayak ngasih waktu 5-10 menit buat kita tuh pendekatan MC sama lain biar kita lebih dekat, lebih Bonding dulu ya. Bonding dulu. bangun chemistry-nya tuh harus ada sih kalau. Oh, jangan sampai kaku kalau MC-nya banyak. Biar nyambung aja dan nggak patah-patah gitu. Kadang topiknya yang satunya udah sampai sini tapi yang satunya mikirnya yang lain gitu. Kalau menurut kalian penting nggak sih menciptakan kesan pertama yang baik di depan audiens? Terus gimana cara mengakhirinya dengan baik juga? Kalau first impression tuh penting banget Pasti sih. penting. Kalau acaranya non formal terus kita udah bete duluan kan pasti audiensnya ikut bete. Ke bawah ya, Iya, makanya ke bawah tadi bete. pentingnya happy vibes itu ya. Betul, happy vibes kan mulainya dari kita dulu, Iya. baru nanti bisa ke yang lain. Sama halnya kayak kita ketemu sama orang baru, kan pasti orang baru juga ngeliat first impression kita kan. Oh nih orang enjoy, oh nih orang emosian. Nah kalau misal kalian MC harus profesional dong, nggak bisa Iya. dipandang jelek, dipandang buruk gitu. Jadi istilahnya harus ada hooknya gitu biar audiens tertarik. Jadi yang penting tuh kata-kata pertama sebagai MC di suatu acara tuh harus bener-bener menarik audiensnya biar sampai keikutan. Biar nggak boring juga sih. Dan Punchline-nya ya. dan susahnya tuh ngatur di tengah-tengahnya biar nggak boring, biar nggak kehilangan audiens. Itu. Gimana kalau awalnya nih kita waktu berangkat mau MC kita tuh udah bad mood duluan. Jadi kayak gimana cara kita membangun kesan yang baik selama kita masuk ke panggung gitu kan? Kan kita dari awalnya bad mood tuh. Kan nggak enak juga kalau ngasih negative vibes ke audiens kan? Itu harus balik lagi ke kita. Betul. MC itu kan sebuah pekerjaan yang dimana kita itu harus profesional. profesional, Iya, gitu. profesional. Dan kita juga berhubungan dengan Orang tamu undangan orang lain. Nah itu kita harus cari cara gimana sih cara kita bisa naikin mood kita sendiri kayak gitu. Balik lagi ke diri kita sendiri. Oh, kayak aku tahu deh Misha, tips buat kamu. Apa? Kalau orang Dor. buat kayak kamu tuh ya, cocoknya sebelum MC kamu harus nge-velocity dulu. Betul banget tuh, betul banget. Kurang tepat. Sebenarnya kalau aku sendiri ya, kalau aku pribadi mungkin bengong dulu ngapain gitu sambil dengerin musik yang ajib-ajib gimana ya? Ajib-ajib. Boleh. Kalau Kak Nadia sendiri gimana? Aku jujur ya, karena aku suka banget nonton drakor, jadi aku dengerin Ah, gak masuk akal ya. Terus kalau enggak, aku suka dengerin lagu yang happy jadi biar ikut happy aku deh. Lagunya nyalur ke kita menyalurkan ke audiens. Oke, aku mau nanya ya. Di sini apa namanya? Kan kalau misalnya public speaking itu yang paling kita utamain nih ya audiensnya ya. Nah, gimana sih cara dapat perhatian dari audiensnya itu? Soalnya kan biasanya walaupun kita di awalnya tuh udah kayak seneng, happy gitu, nanti tuh di pertengahan kadang mereka udah kayak Boring iya, gitu ya. boring gitu. Jadi selain kayak buat permainan gitu apa ya? buat Wow. entertain mereka gitu di tengah. Ice breaking gitu. Ice breaking, yang paling penting sih ice breaking. Iya. Terus gimana caranya kita tuh bisa nge-crowd controlnya mereka? Terjun langsung ke bawah. Iya, itu salah satu caranya. Dia langsung ke tengah-tengah gitu. Gimana? Iya. Terus Iya. kita tanyain materi yang tadi nih gitu. Dor gitu. Lo langsung gak ada yang ngantuk kalau Langsung gitu. bangun semua. Langsung pada takut kan, aduh takut dipilih nih. Aduh jawabannya apa ya ini ya tadi gitu. Dipilih dulu. Tapi Kak, kalau misalnya nih audiensnya yang pasif gimana? Itu sebenarnya salah satu trik dari MC-nya sih, gimana caranya si MC itu bisa ngecairin suasananya biar mereka nggak pasif dan biar mereka itu jadi aktif, bisa dari dalam game, bentuk game, terus Atau ditunjuk kayak tadi. Jadi tunjuk darah kan berhasil. kamu ya. Audiens pasif itu horor banget. betul Betul. banget, Serem banget. Ini lebih serem daripada Oci dan kawan-kawan. betul. Betul. Ah, Pin. boleh. Kayaknya kita udah di penghujung pertanyaan kita nggak sih? Kira-kira kalian berdua ada ini mau nanya lagi? Aku mau nanya nih, kan kadang kita MC non formal gitu ya. Kadang kita tuh terlalu kelepasan excited sampai nggak sadar kalau kita tuh cringe gitu. Ini Asik lebih ke sendiri gitu ya. ini lebih ke
personal experience ya. Kadang kita merasa, tapi ngapain sih nemuin kayak gitu. Tapi padahal niat kita emang pengen mencarikan suasana gitu. Tapi mereka nangkepnya, apaan sih nih MC mau Tapi sih menurutku kalau buat kayak di-publish di misal di sosmed gitu, faktor cringe dan lucu itu butuh kayak buat narik viewers gitu. Betul. kayak clickbaitnya Iya, gitu. clickbaitnya gitu, Iya. ya yang buat narik viewersnya yang cringe gitu. Kita ada nggak sih Lucu-lucu. kok kayak sesar kayak jadi tuh kita ada beberapa scene di satu episode kita yang bagi kita lucu, terus kita jadiin klip-klip terus kita masukin ke TikTok. Iya, jadi kayak kita self aware aja kalau kita lagi cringing. Jadi meme gitu ya. Itu bisa narik audiens kalau misalkan kalian ini ngupload di YouTube kayak gini di YouTube kan, itu bisa mancing audiens nih. Cuma dari orang yang ngelihat cuma kayak klip-klip potongan doang, tapi kata ini seru deh. Akhirnya kan orang nonton fullnya Iya. kan. Gitu, Iya. Bi. Branding itu juga promosi sih. Naikin algoritma. Iya, karena algoritma itu kan kita nggak bisa memprediksi ya apa yang bakal dilihat orang gitu. Podcast kita kali ini kita penuhin meme-nya Misha. Boleh. Dari muka aku aneh-aneh. Tim IT ya, tolong dengarkan. Jadi mungkin kita sisi kita mainannya editan sama lawak-lawakan gitu. Iya. Lawakannya ditambah editan yang tambah lucu lagi. Soalnya algoritma sekarang intinya editan agak berat bisa lucu-lucu semua. IT. Halo humor editor ditambahkan ya, lebih excited ya. Tapi kalau konteksnya kalau nggak MC langsung itu lebih berat sih kalau bisa kita nggak sengaja Iya. ngejokes tapi jokesnya asik sendiri. Kayak kemarin tuh kapan ya pernah pas tuh aku langsung merasa trik Iya. garing Malu ya. malu. Kalau aku tuh pernah ini apa sih kita acara Rabu Kamis? Acara Rabu Kamis. Iya, Radio. set duhur. Oh iya, radio. Radio. Aku Iya. tuh pernah salah kata dan di situ tuh aku Kalian ada radio ya by the way? oh iya dong. Al-Azhar. Jadi kita radio itu setiap hari Rabu dan Kamis istirahat kedua habis Kalau sholat boleh duhur. tahu, isinya apa aja radio? Isinya banyak. Kita kita pernah ngomongin motor brem-brem. Kita kayak Kenal Oh, iya. Brong juga pernah. iya, jadi kita kayak Tapi ini edukasi ya, Bil ya? iya, kita buka volunteer gitu. Jadi volunteer ada yang mau ngisi nggak radio hari ini bareng kita gitu. Terus kita nanti open NGL juga, kita open manifest nih lagu apa yang mau dititipin nih gitu. Terus kita nanti setelin. Asik. sih itu. Jadi kayak misalnya satu minggu itu kita nentuin topik, misalnya minggu ini kita mau ngomongin film yang lagi happening gitu. Misalnya ada Mission Impossible gitu kali ya. Mungkin itu bisa jadi topik buat Radio 16 minggu depan gitu. Seru banget sih. Ngobrol-ngobrol, iya ngobrol-ngobrol ringan aja gitu loh, sambil Iya. nemenin makan siang gitu kan. Sambil dengerin lagu yang mereka requestin, sambil bacain message mereka lewat NGL. Berarti itu disetel di kelas ya? Iya. Speakernya lepas pas. Oh, lucu banget. Kita pernah ngundang anak SMP juga. Jadi emang guest kita tuh macam-macam banget, Iya. bisa dari alumni, bisa kayak tiba-tiba alumni kan biasanya ada yang kesini ya, Iya, datang iya. gitu kan, misalkan sekolah atau apa, kita tarik gitu, kita ngisi gitu. Kalau di sini tuh tarik aja, masukin sini, bentar Jadi langsung ya, secara langsung ya? Iya. Iya. Jadi waktu siaran langsung itu, kalau misalnya kita salah kata, Ya udah, ya sudah. pernah ini penyakitnya kita. Ini penyakit kita bener-bener kalau misalnya kan kita ini waktu mau nyetelin musik gitu ya, itu kita pasti kayak mengucapkan selamat. Di sini kita bertiga bahkan berempat itu tuh pasti pernah ngomong semangat mendengarkan. Semangat mendengar. Alih-alih selamat mendengarkan. Dan itu sampai sekarang aku di-judge juga sama mereka. Padahal mereka juga pernah ngelakuin. Saya Oh. paling legit itu dia yang ngomongnya paling langsung ya? semangat mendengar. Jadi kan itu kita bisa jadi punchline ya. Kita jadi icon radio kita nih semangat mendengarkan gitu. Semangat mendengarkan. Mungkin besok bisa kita ganti ya, selamat mendengarkan jadi semangat mendengarkan. Biar bisa mengisi energi untuk jam pelajaran yang Iya, selanjutnya. kadang-kadang kok siang tuh udah ngantuk Bisa, gitu. Oh. Nah, ini kalau habis itu biologi, wah, kangen tidur aja. Habis ulangan lagi. Wah. Capek. Ini ada 100 kali lipat. Nah, ini kira-kira setelah mendengarkan kalau misalnya kita punya radio, anak Semaga ini mau nggak ya tahun depan? Siapa tahu bisa ya. Boleh. Berarti perlu surat undangan gitu ya? Iya. Iya sih.
Ketua. Halo. Oke, lanjut nih, apa ya? Kalian kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kan itu kalian ada radio juga. Mm-hmm. Itu susah nggak sih brainstorming ide-idenya? Justru kalau brainstorming ide itu paling gampang kak. Soalnya kita kayak ngambil topik yang entah pikiran aja di Asbun aja. Iya, asbun aja. karena kita kayak sepanjang radio kita ya ping lagu, ya ping lagi lagu Iya. lagi gitu. Lagi penting ya ping gitu. Iya. Pernah kita tuh di mana volunteernya udah datang, dua-duanya udah. Itu tuh kita sebenarnya udah ngomong ya sama volunteernya dari semalam semalamnya tuh kayak jangan lupa ya topiknya disiapin gitu. Terus mereka misalnya milihnya A, sampai di sana ternyata mereka berubah pikiran dan kita merombak semuanya. Itu nyebelin sih. Tapi alhamdulillahnya nih anak Al-Azhar kayak kreativitasnya bagus ya, lumayan ya. Ya kalau misal kita kehabisan ide ngomong, kita selalu pakai lagu lagi. Iya. Iya. Iya, itu. Jadi lagunya keputar kita, ini ayo gimana ya ini ya. Dan ini ya Ledakan ya pokoknya. pembukaan kita itu kan aku yang buat nih. Iya. Di situ tuh aku terinspirasi dari pembukaan yang radio mobil. Prambors. Oh, Prambors. Yes. Lucu banget. Yang itu nggak sih yang airplane gitu? Tapi kayak kita di ini nih ya dirubah gitu. Jadi mau Kita kita rombak kayak sendiri, kita buat sendiri gitu. gimana sih? Kayak iklan Spotify. Aku tuh kayaknya hafal deh. Yo. Ya. Ya, gorengannya, Ini gorengan. ini nih yang di belakang kamera boleh nggak? Tolong minta ini HP aku. Contekan. Apa gimana Contekan sih? Hafal cuma aku harus ngeliat depannya dulu. Ya walaupun ini teksnya, aku tuh selama ini ya, selama buat pembukaan itu, ini teman-teman rekan-rekanku tuh nggak ada yang komplain gitu ya. Terus baru sampai kemarin mereka bilang, ini yang dibukain hanya cringe. Oh my god. Kenapa nggak ngomong dari kemarin? Tapi bagus kok nya, cringe itu udah Bagus pakai. aja, Terus iya. kan tadi kata Mas Cesar kan cringe itu dibutuhkan Ya itu berarti aku tumbal. Karena ini kita juga yang bacain, kita Oh, semua iya. baca. Kita kan gantian baca. Yes. Nah, ini kira-kira kamu Misha mau baca juga? Oh, ntar ini ya. Digabung ya. Kan ada perkenalan nih. Yang bikin aja, yang bikin aja. Oke. Yang bikin aja. Ini Yang aku bikin mulai aja. ya, Kak. Yuk, mari kita dengarkan yuk. Hai Sobat Smaza, selamat siang. Apa kabar semuanya? Udah mulai kecium aroma gorengan dari kantin nih ya. Itu artinya udah saatnya kita cari snack dan juga kopi ya kan? Yang sekarang lagi santai, aku Fanya. Aku Misha. Dan aku Nabil. Siapin semua borongan snack kalian karena kita bakal seru-seruan sampai jam istirahat selesai. Boleh tanya kira-kira durasinya berapa menit ya? Kita 30 menit. Ya, 30 menit. Oh sama Kurang istirahat lebih. itu Iya. ya? Jadi kita Kalian nggak istirahat gitu. nggak? Kita ada waktu sendiri. Oh enak ya. Enak banget ya. Enak banget. Ah. Jadi kasih waktu 10 menitan apa 5 menitan sama gurunya buat makan siang gitu. Siaran sambil makan juga pernah Iya. kok kita. Kayak sambil muterin lagu kita makan dulu lah. Iya. bentar. Lagunya kita Multitasking ya. Nah, iya benar. Pernah ini mereka berdua yang ngobrol, aku makan sendiri. Oh. Tapi aku di situ juga ngisi. Makanya ayam geprek lah. Enak banget nih asupan energi. Ini aku mau minta waktunya sebentar buat kalian kelas 10, calon kelas 10 dan Ada kelas sampai 11 tahun promosi. depan. Jangan lupa masuk OSIS. Iya, jangan lupa masuk OSIS dan bergabung di divisi Humas. Karena Yeay. nanti kalian bakal punya waktu tambahan buat istirahat. Yeay. Katanya Biasanya branding Apa? bisa aja branding. Bisa. katanya IT juga minta dukungan guys. Semangat IT. Yeay. Kayaknya IT lemes-lemes gitu ya. Udah menerima ini ya. Menerima apa namanya? Apaan? Menerima takdir. Nanti habis ini langsung edit ya. Jangan lupa minnya. Semangat ya IT. Kayaknya list-list pertanyaan kita udah habis nih. Iya. Kayaknya kita udah ngobrolnya lama ya. Kayaknya iya, nggak kerasa Asik. banget. Asik. Mungkin kita udah sampai di penghujung 16 Talk episode kali ini. Mau kita tutup aja langsung ya. Oke. Sebentar sebelum itu kalian punya jargon nggak? Jargon. Jargon. Ketua OSIS.
Kita ada jargon nggak, Kak? Pesan-pesan. Oh, pesan-pesan. Pesan-pesan. Boleh dong dari guest kita kali ini. Oh iya, Pesan-pesannya pesan-pesan. nih. Selama dari sampai di sini nih, dari sampai di sini. Keren banget pokoknya. Aku juga amazed banget sama acara radio kalian, kayak kreatif banget buat ngisi jam istirahat kan orang-orang pada ngantuk ya, moodnya udah pada mau pulang gitu. Jadi kan daripada mereka pada bertidur-tidur dibanguninnya pakai acara radio gitu. Itu menarik banget sih Iya, Kak, sebenarnya. kayak daripada kita istirahat cuman fokus banget sampai sambil buka gadget sendiri tuh kayak Nah, bener. boring. Iya. Soalnya lumayan juga sih Kak, itu apa anak-anak kelas main FF sambil dengerin lagu. Oh iya. Jadi mereka nggak usah perlu teriak-teriak gitu. Iya. Bisa kelas masih bisa dengerin. Iya. Betul. Selanjutnya. Kalau dari aku, ini seru banget sih. Maksudnya kan santai gitu loh. Hmm. Iya, terus hostnya juga keren banget. Biasanya juga keren. Kalau aku happy banget sih jujur di sini. Aku tuh ngeliat kalian bertiga tuh kayak gila, apa ya? Udah ke connect banget gitu sama kalian bertiga. tuh. Iya, karena kita itu Upin, Ipin, Mail. Iya. Oke, terima kasih kakak-kakak atas pesan-pesannya. Kalian juga gak kalah keren buat Terima kasih. Iya. Sebelum kita main acara, boleh nggak kita kenalin jargon dari SMC? Boleh banget. Dari jargon ini di ending episode ya, Episode, betul. setiap Jadi kali setiap kita tamu record. datang pasti kita ajakin buat bikin jargon. Yo. Kita juga. Coba mau nyontohin. Aku Tahu. aku apa? Kan mau paling sendiri host. Oh gitu. Oke deh, aku contohin ya. Jadi gini. Semoga Media Center Beyond Beyond spektakuler. We are. Beyond. Iya, spektakuler. Iya. Oke, ya bisa Jadi ya. kayak gitu deh. Aku yang ngomong semoga spektakuler. Sebagai media Terus center. kalau semoga media center Beyond spektakuler kita bareng-bareng. Ini ya. Hmm. Beyond Oke. spektakuler kita bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Semoga Media Center Beyond spektakuler. Terima kasih buat jargonnya ya. Kita mau juga nggak jargon sekolah kita? Boleh dong, Apa tuh? ditanya dong. Jadi siapa yang mau tanya? Fanya deh. Asik. Iya, jadi kalau misal kita ngomong 1916, nanti kita harus jawab asik-asiknya gini, pakai A gini. Asik. Nah, gitu Oke. aja. Asik aja. Iya, Asik itu apa? ada Ini apa ya? agamis dan teman-temannya. Oh, langsung kita coba aja. Boleh. 1916 asik. Oke, mungkin kita akhiri aja ya. Terima kasih banget. Makasih banyak juga, teman-teman. Sudah menyempatkan kesini minggu-minggu guys. Iya. Oke, di sini ada Misha. Di sini ada aku Fanya. Ada Nabil. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi